Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fatwa Syekh Ismail Zain tentang sholat jamak takhir di rumah setelah bepergian. Apakah boleh seperti itu ketika kita jamak ya bepergian terus jamak takhir, dan kita lakukan jamak takhir tersebut setelah kita sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bepergian merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan rukhsah, ya. Rukhsah atau dispensasi syariat berupa kebolehan melaksanakan sholat jamak, yaitu melaksanakan 2 sholat dalam satu waktu. Zuhur jadi satu waktu dengan asar, maghrib dengan isya. Namun dalam prakteknya banyak sekali problem yang terjadi dalam pelaksanaan sholat jamak. Sering berbagai peristiwa yang dialami oleh seseorang. Salah satu hal yang sering terjadi adalah kasus orang sudah niat jamak takhir, namun karena suatu hal ia berinisiatif untuk melaksanakan sholat ketika sudah sampai di rumahnya. Misalnya, ia niat sholat jamak takhir, sholat duhur dan asar untuk melaksanakan pada waktu asar. Lalu karena suatu hal, ya, ia berinisiatif melaksanakan 2 sholat tersebut saat telah sampai di rumah, padahal sudah masuk waktu asar. Nah, dalam keadaan demikian, masih bolehkah baginya sholat jamak takhir di rumahnya? Jika tidak boleh, lalu bagaimana status sholat pertama, sholat duhur atau maghrib? Apakah ia berdosa karena mengeluarkan sholat tersebut dari waktunya? Persoalan ini pernah ditanyakan kepada salah satu ulama kenamaan di kota Mekah bermadzhab Syafi'i, Syekh Ismail Zain. Syekh Ismail Zain menyatakan sholat pertama tidak dapat diniati sebagai sholat jamak, tapi berstatus sebagai sholat kodok bila ismin. Kodok bila ismin, kodok tanpa dosa, yakni sholat kodok namun tidak berdosa bagi pelakunya. Berikut ini pernyataannya sekaligus fatwa jawaban dari beliau. Mal hukmu law nawa wa huwa musafirun ay yajma'a as-salatal ula ila waqti tsaniyah fi watanihi aw dari iqamatih, wa hal takunu salatul ula qada'an la isma fi idza fu'ilat fi waqti tsaniyah wa huwa mustaqirrun fi watanihi aw dari iqamatihi aw fihi ismun. Artinya, bagaimana hukum dari permasalahan jika musafir menjamak sholat pertama pada waktu sholat kedua ketika sudah sampai di tempat tinggalnya atau tempat dirinya bermukim? Apakah sholat pertama berstatus sebagai sholat kodok atau tidak berdosa ketika dilakukan di waktu sholat kedua, sedangkan dia sudah sampai di tempat tinggal atau tempat bermukimnya? Atau sholat pertama berstatus kodok sehingga pelakunya berdosa? Al-jawab, ya. Al-jawab annahu haitsu nawa fi halati safari jam'at takhiri qabla khuruji waqti sholatil ula bitamamiha biqadri raq'atin ala khilafin fih, fahadhihi niyatu tu'tabaru sahihatan mujawwizatan lit-takhir. Wa hina idzin
fa in fa'ala al-ula fi waqti tsaniyati qabla zawaliha li'udhrin takunu adaan likauniha tabi'atan lis-tsaniyati fil ada'i lil 'udhri wa qad wujida ila tamamiha jami'a. Wa in fa'alaha fi waqti tsaniyati lakin ba'da zawalil 'udhri aw zala qabla faraghiha jami'an bi an tara'a alaihi nahwul iqamati syarat qada'an la isma fihi. Kurang lebih artinya seperti ini ya. Ketika ditanya seperti itu tadi, jawab beliau ya, jawab Syekh Ismail Zain ya, jawabannya seperti ini. Sungguh sekira masih dalam perjalanan ia melakukan niat jamak takhir sebelum keluarnya waktu sholat pertama secara sempurna, sekira masih tersisa durasi waktu yang cukup digunakan untuk melakukan sholat 1 rakaat pada sisa waktu tersebut, sesuai perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, maka niat jamak takhir tersebut dianggap sebagai niat yang sah dan yang membolehkan untuk mengakhirkan sholat. Dalam kondisi demikian, jika ia melaksanakan sholat pertama di waktu sholat itu kedua sebelum habisnya waktu sholat yang kedua, maka masih tetap adanya uzur, yaitu berupa bepergian. Maka sholat pertama berstatus sholat ada, sebab sholat pertama masih mengikuti sholat kedua dalam hal ada dan uzurnya. Dan uzur ini betul-betul wujud sampai sempurnanya pelaksanaan sholat kedua. Namun jika ia melakukan sholat pertama pada waktu kedua, akan tetapi setelah habisnya uzur atau sudah tidak dalam bepergian sampai rumah, atau uzurnya hilang sebelum selesainya sholat ketika secara keseluruhan, sholat kedua secara keseluruhan, dengan gambaran tiba-tiba ia bermukim atau sampai rumah, maka sholat pertama berstatus qadha bi ismin. Qadha bila ismin, qadha tanpa dosa bagi pelakunya. Qadha tanpa dosa bagi pelakunya. Ini fatwa dalam kitab fatwanya Syekh Ismail Utsman Al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain ya. Cetakan Al-Barakah halaman 79. Syekh Ismail Zain merumuskan hukum qadha bila ismin, mengingat dalam pelaksanaan jamak takhir disyaratkan 2 hal. 1, niat jamak takhir. 1, niat jamak takhir. 2, wujudnya uzur. Masing-masing dari 2 hal ini memiliki fungsi tersendiri. Niat jamak takhir diperlukan agar orang dibolehkan mengakhirkan sholat pertama, sedangkan adanya uzur berfungsi agar sholat yang diakhirkan tetap berstatus sebagai ada. Karenanya ketika niat jamak takhir telah dilakukannya, namun uzur berupa bepergian telah habis, maka sholat pertama berstatus qadha, tapi pelakunya tidak berdosa, sebab sebelumnya ia telah melaksanakan niat jamak takhir. Hal ini seperti dijelaskan dalam kelanjutan fatwa Syekh Ismail tadi yang kami sampaikan tadi. Fa inna niyatal madhkurata syartun li jawazit ta'khiri wal iqdami 'alaiha. Wa amma dawamul udri ila tamami falaysa syartan lidzalik. Fa inna ma huwa syartun li kauni tsaniyati adaan faqat ma'a taqaddumin niyatil mu'tabarati. Artinya sesungguhnya niat jamak takhir merupakan syarat untuk dibolehkan mengakhirkan sholat dari waktunya dan dibolehkan melakukannya, sedangkan berlangsungnya uzur sampai sempurna pelaksanaan sholat bukanlah syarat kebolehan mengakhirkan sholat dari waktunya, tapi hanya merupakan syarat agar sholat kedua tetap berstatus ada, besertaan telah dilakukannya niat jamak takhir. Al-Yaman Qurratul Ain halaman 80. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa hukum melakukan jamak takhir di rumah setelah bepergian adalah tidak boleh, sebab status sholat pertama adalah sholat qadha, sehingga tidak dapat diniati sebagai sholat jamak, namun harus diniati sholat qadha. Akan tetapi meskipun statusnya adalah sholat qadha, pelakunya tidak berdosa asalkan telah niat jamak takhir
saat masih dalam perjalanan, yang merupakan sebab kebolehan mengakhirkan sholat pertama pada waktunya. Ya. Meskipun demikian, sebaiknya seorang musafir ya tetap melakukan sholat jamak takhir ketika masih dalam perjalanan, agar sholat pertama tetap berstatus sebagai sholat ada. Dengan demikian, niat jamak takhir yang dilakukan pada waktu sholat pertama betul-betul dapat direalisasikan dalam sholat jamak dalam arti sesungguhnya. Wallahu a'lam. Seperti itu penjelasan dari Syekh Ismail Zain. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.